Pasanganku meninggal. Tanggapan pembaca. Kasus kematian pasangan Bapak WI tampaknya telah menggugah pembaca sampai beberapa kali melayangkan tanggapannya. Bapak WI telah menikah puluhan tahun tanpa anak. Sangat terpukul dengan kematian istri yang dia kasihi. Istrinya mempunyai hobi berkebun anggrek dan memelihara beberapa anjing kecil. Bahkan salah satu buta matanya. Untuk membuat anjing buta itu tidur ia tidak tega. Bapak WI juga sering merasa bersalah sebab dulu suka menolak permintaan istrinya untuk membantu menyiram anggrek jika istri sedang agak sakit. Setelah 1 tahun istrinya meninggal, ia bukan semakin lupa melainkan lebih parah lagi. Terutama ketika menyiram anggrek dan merawat anjing-anjing kecil itu. Ia berkata jika menyiram dapat memperpanjang umur istrinya, ia mau menyiramnya setiap hari. Terima kasih untuk tanggapan Anda. Yang punya anak tak kalah deritanya, Nyonya B di Jakarta. Ibu Leila, saya ingin menanggapi kisah Bapak WI yang kehilangan pasangan hidupnya. Hal ini pun pernah saya alami. Dan saya ingin berbagi pengalaman yang mungkin berguna bagi Bapak WI. Nama saya B, 28 tahun, menikah 6 tahun lalu dan suami saya sudah meninggal 5 tahun lalu. Suatu hal yang tidak pernah saya impikan sebelumnya. Menikah hanya seumur jagung. Langit rasanya runtuh ketika itu. Saya menjadi single parent bagi putra satu-satunya dan juga mendapat warisan seekor anjing. Perasaan bercampur aduk antara kepentingan sendiri dan anak. Mana yang harus didahulukan? Artinya antara kehancuran hati sendiri yang harus terobati atau hancurnya hati anak yang harus cepat-cepat direkat kembali. Melalui proses yang cukup panjang akhirnya saya harus mengambil jalan keduanya harus disembuhkan bersama. Saya berpasrah kepada Tuhan. Langkah saya masih panjang untuk menatap masa depan. Yang penting jangan menengok ke belakang. Tataplah masa depan dengan penuh optimis. Saya kehilangan suami. Tetapi saya mendapat Tuhan. Dan saya percaya setiap orang akan mendapat cobaan. Tetapi Tuhan tidak akan mencoba manusia di luar batas kemampuannya asal kita mau bangkit dan berusaha. Tuhan itu Maha Kasih dan mungkin mempunyai rencana yang indah untuk Bapak WI. Percayalah. Saran saya agar Bapak tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Cobalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap masalah atau persoalan hidup yang bisa menyembuhkan hanya diri kita sendiri dengan pertolongan Tuhan. Di samping itu ada baiknya setengah dari pekerjaan merawat kebun dan anjing diserahkan kepada orang lain. Apakah itu merawat anjing atau menyiram kebun anggrek? Nyaris gila. Nyonya N di Semarang. Saya gadis, 26 tahun, yang pernah mengalami tragedi yang hampir sama dengan yang dialami oleh Bapak WI. Ketika saya berumur 15 tahun, saya mulai mengenal apa yang namanya cinta. Saya tidak tahu apakah itu cinta monyet atau tidak, yang jelas saya berpikir itu adalah anugerah dari Tuhan kepada umatnya. Ternyata cinta saya tidak bertepuk sebelah tangan, dia menyambut cinta saya. Waktu berlalu dengan cepat dan kami pun semakin dekat. Ternyata kedua orang tua kami tidak merestui hubungan kami dan mengusir saya karena masalah itu. Menurut ayah dan ibu saya, perbedaan etnis dan agama tidak dapat dipersatukan. Saya gadis Jawa, Islam, kekasihku pemuda Cina, Kristen. Tanpa berpikir panjang saya meninggalkan rumah dan berusaha mandiri. Saya bersekolah sambil bekerja. Selama kurun waktu tersebut, saya sering berpikir betapa saya sering merindukan keluarga saya. Tanpa terasa sudah hampir 5 tahun kami menjalin hubungan dan kami semakin mantap melangkah. Dan terlihat pihak keluarga mulai luluh melihat kenekatan kami. Selanjutnya semua persiapan menuju jenjang pernikahan kami persiapkan. Namun, Tuhan berkehendak lain. Kekasihku diambilnya saat matahari dalam kehidupan kami mulai terbit. Aku berpikir Tuhan tidak adil pada diriku. Aku kehilangan pegangan. Duniaku terasa runtuh. Hampir semua hal aku tergantung kepadanya. Mulai pilihan jurusan masuk kuliah, mencari tempat kos, mencari pekerjaan dan lain-lain. Aku merasa seperti kehilangan kaki, lumpuh total, tidak bisa berjalan.
Hampir setiap hari ku sesali Tuhan, ku sesali semua sikap jelekku kepadanya semasa hidupnya, tetapi semua itu tidak menghidupkan dia kembali. Hampir saja aku menjadi gila karenanya. Makan tidak mau, tidak pernah mandi dan tiap hari hanya melamun dan menangis. Untunglah Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi terus-menerus. Melalui banyak peristiwa dan teman-teman, Tuhan membukakan pintu cahaya bagiku. Dan aku pun mulai percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan umatnya. Aku coba untuk melupakan kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan kepada dia. Ku coba untuk bersosialisasi kembali. Ku coba untuk bertemu orang lagi. Ku coba melewati jalan yang pernah kami lewati. Ku beranikan diri untuk mengunjungi makamnya. Berangsur-angsur aku seperti dapat melihat duniaku kembali. Meskipun dengan sedikit tertatih aku coba untuk terus berjalan mengarungi kehidupanku yang ternyata ditakdirkan oleh Tuhan untuk tidak bersamanya. Kejadian itu berlangsung hampir 3 tahun lalu, dan sampai sekarang pun aku belum dapat melupakannya sepenuhnya. Banyak kenangan baik dan buruk yang masih terngiang di ingatan. Dengan banyak teman dan kegiatan, aku percaya suatu saat nanti aku akan dapat hidup berbahagia tanpa dia. Sekarang saya bekerja pada sebuah lembaga swadaya masyarakat, yang mana dalam pekerjaan tersebut saya banyak bertemu orang yang ternyata mengalami banyak kesulitan hidup dan penderitaan yang jauh lebih berat dari saya. Dan mereka tetap bertahan. Melalui pengalaman saya ini saya harap dapat menolong Bapak WI, dan saya bersedia jadi teman. Dan bila Bapak tidak tega mengasuh anjing kecil yang buta tersebut, saya mau menolong sebab saya sangat menyukai anjing dan pernah beberapa kali memelihara meski saya beragama Islam. Ada pepatah mengatakan, hidup itu indah jika kita dapat menerima dan menjalaninya dengan kebahagiaan dan kedamaian. Let's get up. Menyesal? Nyonya NS di Jakarta. Mbak Lei, benar seperti yang dialami Bapak WI. Setelah ia tiada, perasaan menyesal itu tak kunjung habis. Menyesal mengapa dulu soal kecil-kecil saja dipertengkarkan. Menyesali suamiku mengapa tega meninggalkan saya dengan anak-anak. Menyesal mengapa dulu sikap saya ketus, tidak lebih sabar dan baik baginya. Setiap kali ia mengajak makan di tenda-tenda kegemarannya, saya protes dan akhirnya ribut. Dia suka makan ikan. Saya merasa bau amis. Ribut soal makannya yang banyak mengeluarkan suara. Saya anggap itu tidak sopan. Aduh, sekarang itu semuanya saya rindui. Saya kangen sekali dengan cara makannya yang tidak sopan. Menyediakan ikan kegemarannya. Mau makan di mana saja, asalkan suami saya dapat hidup kembali.